Oke, Pak. Nah, udah Pak, nggak masalah Pak. jadi gini, Bapak kan nggak punya ini. jadi ruangannya beda-beda, biar lebih jelas gitu ya. Mantap. Ya. Pak mau mute, Jadi nggak masalah. saya lanjutkan lagi. Jadi ketiga ini untuk dokumentasi secara digital. Jadi akan menjadi bukti bahwa STBA Prayoga melaksanakan perkuliahan secara daring, melaksanakan perkuliahan secara daring. Semuanya diupload. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan UTS pun, ya, misalnya melaksanakan UTS atau UAS, ini berarti jawabannya bisa diupload juga ke sini. Nah, bisa diupload juga. Ini cara pertama, ya. Atau cara kedua, bisa menggunakan Google Form. Nah, bisa menggunakan Google Form untuk UTS atau UAS. Jadi dengan menambahkan batasan waktu. Jadi kalau kita upload jawaban UTS ke e-learning ini tidak ada batasan waktunya, Pak. Ini bebas. Ya, begitu kita memberikan soal, mahasiswa upload di sini. Misalnya UTS itu anggap aja tugas ke-11, ini UTS. Ini kita anggap UTS, yang 12 adalah UAS. Bisa seperti itu. Atau seperti tadi kita menggunakan Google Form untuk UTS OAS dengan menambahkan batasan waktu. Saya berikan contoh. Saya akan berikan contoh. Jadi Bapak Ibu perlu membuat Google Form di satu tempat. Kita buat email STBA misalnya untuk cbt@stba-prayoga.acid, misalnya seperti itu. Itu bisa kita buat, contohnya ini, misalnya CBT, ini yang Asiusada. Kita coba lihat contohnya ya Pak. Kita lihat contohnya. Kita buat di Google Formulir. Jadi nanti di sini sudah ada beberapa soal. Ini ada kewirausahaan, kemudian ada farmakologi, bahasa Inggris 1, 2, antropologi. Semua ujian dibuat di sini oleh masing-masing dosen. Nah, kemudian di dalamnya, setelah kita buat, jadi dengan Google Form kita memberikan pertanyaan bisa pilihan, ya bisa pilihan berganda, kemudian bisa juga esai, ya, jadi bisa juga berupa link video bisa, ya, tergantung dosennya memberikan seperti apa. Kemudian yang penting lagi, ini bisa disetting, ya bisa disetting kapan soal ini tayang, ya soal ini tayang tanggal berapa dan jam berapa. Jadi nanti bisa di set ya, dan akan ditayangkan jam berapa. Jadi kalau di setting misalnya akan ujian hari Senin besok tanggal 20 misalnya ya. Tanggal 20 kemudian jamnya jam 8 pagi ini dimulai
gitu ya. Kemudian ini apa nih, current status. Oh, ini udah dibuka ya. Ini sudah dibuka jamnya. Ini jam mulainya ya, tanggal 24 jam ini, jam 8. Kemudian ini pesertanya misalnya 40 mahasiswa. Jadi selebih dari 40 mahasiswa nggak bisa masuk. Kemudian tanggal akhirnya 20 April, misalnya jam 9.40 menit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jam 9.45. Nah, ini kita simpan, berarti nanti jam mulai Google Form-nya bisa diakses tanggal 20 jam 8. Jadi kita bisa menentukan waktunya. Itu kalau menggunakan Google Form. Itu. Ini kalau menggunakan Google Form. Ini untuk ujian UTS maupun UAS. Sehingga dengan seperti ini kita bisa mempunyai dokumentasi. Yang penting ada dokumentasi. Kalau tidak terdokumentasi, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau kuliah kita benar-benar dilaksanakan. Misalnya kalau pakai WA akan sulit untuk membuat dokumentasinya. Tapi kalau kita buat di Google Form seperti ini maka jawabannya dari mahasiswa juga akan terrecord. Gitu. Atau kalau kita menggunakan yang tadi, kita upload jawabannya oleh mahasiswa di sini, ini juga akan terrecord. Yang penting jejak digitalnya itu ada. Kalau pakai WA takutnya nanti bisa hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau jawaban dikirim ke email, itu akan lebih sulit lagi nanti untuk pengelolaan dosennya. Akan sangat sulit karena emailnya akan jadi banyak. Misalnya satu kelas 40 orang, Bapak Ibu mengampu 4 orang, berarti akan ada jawaban ke email itu ada 120, akan sulit. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi ini, maka ini sudah bisa terupload. Gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang saya anjurkan. Pertama lewat lewat e-learning jawabannya. Yang kedua itu adalah bisa menggunakan Google Form ini tadi. Dengan catatan Google Form-nya dikumpulkan jadi satu, Pak. Jadi misal jangan pakai email dosen pribadi sendiri-sendiri, tapi kita buat email tersendiri untuk bisa dijadikan satu seperti ini. Jadi soal-soalnya bisa terkumpul di sini semuanya. Nah, ini di sini. Nah, bisa di sini. Ini akan terkumpul. Kemudian yang satu lagi untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa nanti bisa terlihat di sini, di mahasiswa. Ya. Misalnya mahasiswa pada saat login, ya, ini pada saat menampilkan jadwal, nanti akan ada linknya. Link UTS-nya nanti akan tampil di sini berupa link dari Google Drive ini. Nah, dari Google Form ini linknya. Jadi linknya ini nanti ini kita buat di ini linknya. Ini linknya kita buat, kita copy, nanti kita salin ke sini. Nah, nanti kita input di sini. Jadi mahasiswa begitu mau ujian kewirausahaan, misalnya tinggal klik link yang dari Google Form. Gitu. Jadi ini untuk melaksanakan UTS-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, Bu Yus, Pak John, Pak Ozi, Pak Andri, Bapak ya. Ada Bu Dian, ada Bu Yen, ada Bu Polisda, Bu Dian,
Ada Bu. Jadi itu cara untuk melakukan ujian supaya baik UTS maupun UAS supaya bisa terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi pada saat nanti ditanyakan mungkin ada asesor datang kemarin pada saat wabah corona perkuliahannya gimana, nah itu bisa kita tunjukkan bahwa perkuliahan memang kita jalankan secara daring, secara online. Nah, selain itu Bapak Ibu juga melaksanakan perkuliahan tatap muka secara online, mungkin bisa menggunakan Zoom yang umum ya sekarang, atau pakai Google Hangout atau Meet gitu ya. Itu bisa dilakukan juga. Yang umum sekarang adalah menggunakan Zoom. Jadi mungkin Bu Yus atau Pak Wauzi atau Pak John itu sudah melaksanakan tatap muka dengan Zoom atau belum, Pak? Sudah apa belum? Belum? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, Zoom. Ya, jadi dengan Zoom, kalau Bapak Ibu melakukan kuliah dengan Zoom, maka jangan lupa untuk merekam. Ya, jangan lupa untuk merekam. Nanti hasil rekamannya bisa kita upload ke sini. Ya, bisa kita upload ke sini. Ini hasil rekamannya ya. Jadi yang diupload apa? Yang diupload adalah ini contohnya. Nah, ini contohnya misalnya ini kita upload ya. Kita upload linknya. Nah, yang diupload adalah linknya. Linknya apa? Kemudian tanggal rekamannya itu tanggal berapa, misalnya kemarin gitu ya. Link YouTube-nya apa. Nanti ini bisa Bapak Ibu atau mahasiswa bisa memutar ulang. Ya, bisa memutar ulang. Misalnya ini advanced listening, ini pertemuan pertama, ini sudah di-upload misalnya ya. Nah, kemudian sudah di-upload ke YouTube, nanti mahasiswa bisa melihat berulang-ulang ini. Bisa melihat berulang-ulang. Ini menjadikan salah satu bukti bahwa mahasiswa atau Bapak Ibu sudah melaksanakan kuliah daring. Jadi buktinya di sini, rekamannya di-upload di sini. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan rekaman sendiri ya. Jadi pada saat melaksanakan live streaming, ya, live streaming bisa direkam, lalu di-upload ke YouTube. Dan linknya di-upload bisa di-upload ke e-learning-nya. Jadi terdokumentasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan kuliah live streaming ya, live streaming dengan Zoom misalnya, direkam, diupload ke YouTube, kemudian linknya bisa diupload ke sini. Jadi keunggulannya kuliah tatap muka dengan Zoom atau dengan daring, kita bisa merekam dan mahasiswa bisa melihat berulang-ulang. Kalau ada yang belum paham, mahasiswanya bisa lihat berulang-ulang, dan bisa juga mahasiswanya pada kondisi yang memungkinkan pada saat istirahat bisa melihat kembali. Jadi ini salah satu keunggulannya. Bisa dibandingkan kalau kita melaksanakan kuliah offline, itu tidak bisa diulang. Ya, padahal mungkin mahasiswanya kondisinya tidak sedang mood gitu ya dalam menerima mata kuliah, mungkin tidak dalam kondisi yang fit gitu ya. Tapi dengan adanya rekaman seperti ini, mahasiswa bisa melihat kembali dengan kondisi yang lebih baik gitu ya, kondisinya lebih fit gitu. Ini bisa dilihat di sini. Ini
menunya di sini. Nah, jadi bagaimana dengan yang video rekaman? Jadi bedanya video rekaman, ini Bapak Ibu membuat rekaman secara mandiri. Ini membuat rekaman secara mandiri, sama seperti tadi, direkam, Bapak Ibu presentasi, atau menjelaskan PowerPoint kepada mahasiswa, pertemuan pertama, kedua, ketiga, seluruhnya diupload, sehingga mahasiswa bisa menjelaskan, bisa membaca penjelasan dari Bapak Ibu dari pertemuan pertama sampai ke 12 atau ke 14. Nanti kalau misalnya kurang nanti bisa kita tambah. Jadi mahasiswa sebelum bertemu tatap muka secara online dengan Bapak Ibu itu harusnya sudah melihat rekamannya ini. Ya. Jadi pada saat live streaming tutorial itu sebenarnya hanya tanya jawab aja. Gitu. Jadi gimana caranya untuk membuat rekaman sendiri? Bapak Ibu ini harus memiliki yang namanya Nimbus ini ya. Nah, Nimbus ini, jadi Nimbus ini adalah untuk add-on. Jadi pakai Chrome sehingga bisa merekam apa yang ada di layar. Jadi bentuknya seperti ini Nimbus. Nanti saya share caranya menggunakan Nimbus. Jadi saya sudah pernah share untuk bagaimana caranya membuat rekaman secara mandiri, kemudian nanti video rekamannya diupload ke sini. Itu saya sudah ada videonya. Jadi Bapak Ibu yang keenam bisa melakukan rekaman secara mandiri dengan menggunakan add-on Nimbus di Chrome. Iya. Jadi hasil rekamannya bisa di-upload di sini juga. Jadi sudah komplit, Bapak Ibu sudah upload RPP, RPS, gitu ya, upload bahan mata kuliah, tugasnya juga bisa di-upload di sini, di e-learning. Kemudian dosen bisa mengkoreksi tugas. Jadi tugasnya bisa diberikan, mungkin bisa diberikan melalui WA atau sudah dicantumkan di dalam bahan atau materi kuliah. Kemudian di-upload di e-learning ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan UTS dengan dua cara. Bisa upload ke sini, Bapak Ibu memberikan tugas, kemudian mahasiswanya bisa upload ke sini jawabannya. Kemudian bisa juga menggunakan Google Form tadi, ya, bisa menggunakan Google Form sehingga tetap bisa terdokumentasi. Kemudian untuk tatap muka, Bapak Ibu bisa melaksanakan live streaming, ya. Sebelum live streaming, sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan ini. Nah, ini kalau saya balik, ini yang nomor 5 dulu. Jadi Bapak Ibu menjelaskan per sesi pertemuan direkam, kemudian diupload, lalu melakukan live streaming untuk membahas atau diskusi dengan mahasiswa apakah ada yang masih belum bisa dimengerti dari pertemuan yang direkam di upload di e-learning. Gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan, intinya adalah semuanya bisa terdokumentasi secara digital. Jadi gitu, Bapak Ibu. Tanya satu boleh Pak Dadang? Boleh, silakan Pak John. Saya kemarin coba memasukkan bahan kuliah, PowerPoint slide ke Nimbus, memindahkan dari dokumen saya yang di laptop ke Nimbus, Pak. Cuman nggak berhasil. Petunjuknya waktu itu tekan perintah Alt, lalu arahkan kursor ke file PowerPoint slide. Waktu memindahkan ke Nimbus itu nggak terpindahkan, Pak. Nimbus itu tinggal diaktifkan aja, Pak. Sudah diaktifkan. Ya, Nimbus itu tinggal diaktifkan saja. Ini kelihatan ya Pak logonya ya Pak ya? Kelihatan. Kelihatan ya.
Jadi Kelihatan. Pak John buka dulu PowerPoint-nya. Ya. Iya, iya. PowerPoint yang Buka akan dulu PowerPoint. ditampilkan apa? Bentar, saya cari dulu PowerPoint-nya. Bentar. Nah, contohnya ini PowerPoint-nya ya Pak John ya. Misalnya ini. Kemudian Ya. Pak John kembali ke Chrome-nya tadi. Ini diaktifkan Pak John. Ini diaktifkan. Kemudian record video. Saya nggak lihat, nggak nampak Pak. Nggak kelihatan ini Pak? Nggak kelihatan Pak. Nggak, maksud saya tampilan yang Bapak sebutkan itu tidak keluar di layar saya. Oh, sebentar. Yang di layar apa Pak John? Hanya gambar partisipan. Bapak lalu partisipan di bagian atas. Sebentar. Ini kelihatan Pak John? Nimbusnya. Nimbusnya nampak Pak? Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, oke. Kemudian ini PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan? Ya Pak. Kelihatan ya? Ya. Jadi setelah ditampilkan apa namanya? Setelah ditampilkan PowerPoint-nya, Ya. kemudian kembali ke Chrome ya Pak John ya? Ya, Kembali ya, ke Chrome, ini diklik, nimbusnya diklik. Ya. Masih kelihatan Pak John? Masih ya? Klik apa Pak? Record video. Record video. Saya Oke. ulangi ya. Klik nimbus. Ya. Ini Ya, record video kelihatan? Oke Pak. Ini record video. Iya, ya Pak. Kemudian ini langsung kita kliknya desktop ya Pak John ya. Jangan Desktop. tab ya. Tapi Oke, Pak. kita pilih desktop supaya semuanya kelihatan. Kemudian start record. Oke Start Pak. record, tampilkan seluruh layar. Jangan pilih yang ini. Tapi seluruh layar. Kemudian di OK. Nah, kemudian ini disembunyikan nggak apa-apa. Seluruh layar tadi kita pakai Ctrl A, Pak? Enggak, langsung diklik aja Pak Jan. Nah, Diklik langsung. Nah, klik langsung. begitu sudah sampai di sini, udah Pak Jan Ya. langsung menerangkan PowerPoint-nya ini aja. Oh, diturunkan pakai kursor? Iya, turunkan pakai kursor bisa. Atau langsung dibesarkan seperti ini juga nanti akan tampil juga Pak Jan. Dibukakan semua Pak ya? Iya. Satu persatu slide dibuka. Betul. Sambil tekan Alt Pak. Nggak perlu. Nggak perlu. Langsung diklik aja ini. Klik aja. Ya, nanti untuk stopnya Pak John kembali ke sini, kembali ke Chrome-nya, kemudian ini diklik Pak John. Nimbusnya ini diklik, kemudian stop recording. Sudah selesai Pak. Nah, ini nanti tinggal di-download hasilnya. Bisa ulangi sekali lagi Pak, biar Boleh. lebih jelas. Oke Pak, makasih. Ya, jadi pertama tadi buka PowerPoint-nya dulu Pak. Ya, Iya, buka Pak. PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya kan ini sudah disiapkan ya Pak John ya. Iya Pak. Nah, sudah disiapkan. Setelah siap, Pak John kembali ke Google Chrome-nya Iya Pak. untuk Klik N. mengaktifkan nimbusnya. Ya. Nah, ini tinggal diklik nimbusnya, Lalu klik diklik record video Pak. Iya Pak. Klik record video, ini pilih yang desktop, kemudian di start record-nya. Start record. Jangan lupa nih mic-nya di on ya Pak. Oh, Di atas. di on, Pak ya. Ini di on, mic-nya, kemudian start record. Ini pilih seluruh layar, ini diklik dulu, langsung bagikan. Oke Pak. Begitu dibagikan, ini sudah mulai merekam Pak. Oke Pak. Begitu dibagikan, nah, ini nanti disembunyikan dulu Pak John. Iya Pak. Lalu kita kembali ke PowerPoint ya. Oke Pak. Tinggal diklik yang bawah aja. Diklik, udah langsung Pak John mulai menerangkan. Menerangkan PowerPoint-nya. Sudah sampai selesai. Kalau sudah selesai, caranya dengan mengklik ini lagi, browsernya lagi, yang Chrome tadi. Iya Pak. Muncul, ini di stop. Diklik, kemudian stop recording. Gitu. Sudah selesai. Jadi dengan add-on ini kita bisa nanti tinggal di download ya, disembunyikan dulu aja. Nah, lalu kita kembali ke
Nanti tinggal di download. Nah, setelah di download nanti langsung upload ke YouTube, gitu ya. Nah, ini contohnya aja. Ini contoh. Untuk SPPA. Nah, itu. Untuk upload ke YouTube-nya, masih bingung nggak, Pak John? Iya, iya, Pak. Upload ke ininya perlu saya ulang? Boleh, Pak. Sekali lagi, Pak. Gitu ya. Nah, nanti Yang upload ke YouTube, Pak, ya. untuk upload ke YouTube, kita masuk ke email. Ya. Masuk ke email kita. Ya, masuk ke email kita. Kalau bisa emailnya satu aja Pak ya, khusus untuk upload ini aja. Khusus Ya, ya. untuk upload. Nah, ini kita masuk ke email. Ya sebenarnya email pribadi juga nggak apa-apa, cuma supaya dokumentasinya lebih baik, jadi satu, lebih baik kita buat email khusus untuk upload bahan kuliahnya ke YouTube ini. Jadi semuanya bisa ngumpul jadi satu. Setelah masuk ke email, ini masih kelihatan ya, Pak Jun ya? Masih, Pak. Ya. Nah, ini diklik YouTube-nya. Oke, Pak. Tanda titik 9, klik YouTube-nya. Kemudian langsung kita upload di sini, Pak Jun. Ini ada tanda kamera, ini bisa di-upload video. Ya. Nah, itu upload video, diklik, nah tinggal kita pilih filenya yang tadi, Pak. Kita pilih filenya yang tadi, contohnya, contoh STPA. Nah, ini kita upload. Jadi ekstensinya tetap WebPM ya, nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Upload nanti otomatis YouTube akan apa? Contoh rekaman Nimbus. Nah, ini contoh. Nah, ini linknya. Nah, inilah kita copy linknya. Ini yang kita masukkan ke rekaman ini, Pak. Nah, ini ke rekaman video tutorial. Misalnya upload ini atau ini rekaman yang kedua misalnya. Kita klik, dipaste linknya, ya. Kemudian kita upload. Udah. Jadi kalau mahasiswa klik ini, kemudian kita pilih yang tadi semester genap. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi mahasiswa nanti tinggal klik ini untuk melihat rekaman pertemuan yang kedua. Nanti begitu diklik, nanti langsung akan membuka rekaman yang tadi sudah kita buat. Nah, udah langsung. Nah, disembunyikan dulu aja. Iya, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini contohnya. Seperti itu. Jadi udah. Jadi terdokumentasi dengan baik semua pertemuan penjelasan, nanti bisa dibuat di sini, bisa diupload di sini. Gitu Pak John. Jadi ringkasannya seperti tadi. Jadi mulai bahan mata kuliah, RPS, RPP, silabus bisa kita upload, modul-modul, tugas juga mahasiswa bisa upload di sana, dosen bisa koreksi jawaban dari mahasiswa. Intinya itu adalah mendokumentasi semua proses pembelajaran. Intinya itu, supaya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, untuk lebih baik lagi supaya jadi satu, tidak ada yang di Google Form, kemudian tidak ada yang di WA dan sebagainya, sebenarnya kita mau memakai Moodle itu lebih komplit, Pak John. Jadi Moodle kita bisa create masing-masing dosen, modul pertemuan pertama, kedua, kemudian ada video-videonya, ada tugas, ada ujian, ada presensi juga, itu dilakukan di Moodle. Nah, untuk tambahan Pak John, di mana namanya, di Simantap, ya. Di Simantap
Pak John hafal loginnya nggak Pak John? Hafal Pak. Apa Pak John? 10 10 01 Ya, 01 ya, 2 kali Pak. 66 ya, 04. ya. Ini apa Pak John? Passwordnya? Passwordnya 98 Ya, 725. 7, 25. 5. Nanti bisa diganti lagi Pak John. Oke Pak. Ini benar ya loginnya Pak John ya? Betul Pak. Ya, ini login. Nah, sudah misalnya yang sastra Inggris areanya. Input. Nah, ini nanti ada menu presensi, Pak. Ini. Untuk presensi UTS maupun presensi UTS. Ini semester genap. Jadi Pak John atau dosen-dosen semuanya bisa melakukan presensi. Maksudnya ini presensi sebelum UTS, yang ini setelah UTS atau sebelum UAS. Jadi Pak John misalnya absen yang pertemuan kedua mata kuliahnya ini. Pak John mata kuliahnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Satu tidak Pak. Oh, satu bukan. Satu bukan. Ya. Contohnya ini misalnya. Oke, Pak. Misalnya pertemuan kedua mau diabsen, tinggal dipilih. Pak John bisa mengabsen mahasiswanya yang ikut streaming misalnya, atau yang mengumpulkan tugas sebagai absen, ini bisa bisa absen sendiri. Atau bisa di sini ada check all gitu ya Pak, dianggap masuk semua. Kalau sudah terus kemudian direkam. Jadi supaya presensinya juga jalan. Selama ini Bapak Ibu melakukan presensinya gimana, Pak John? Di apa Pak, map yang biasa Pak, map yang ada di kampus. Oh ya, jadi itu dicentang gitu ya Pak ya, karena Ya, mahasiswa nggak bisa tanda tangan. Nah, Bapak Ibu seperti tadi bisa melakukan presensi di sini. Ya. Jadi kalau presensinya yang sebelum UAS karena sudah ujian, kita bisa tampilkan ini pertemuan yang ke berapa setelah UTS ya, setelah UTS. Ini radio buttonnya diklik dulu, kemudian klik pilih. Ini presensinya, jangan lupa kita centang sendiri. Khususnya harus centang ini supaya menganggap kita masuk, kemudian mahasiswanya dicek all, nanti yang tidak masuk tinggal dihilangkan centangannya. Kemudian direkam. Sehingga nanti prosentase kehadiran mahasiswa tetap terekam juga di Simantat. Supaya bisa langsung kelihatan berapa persen mahasiswa yang melakukan perkuliahan gitu ya. Nanti bisa dilihat. Itu tadi, maaf Pak Dadang, ya. Waktu kita mengabsen anak itu kan kita mesti rekam, kita record, tidak ada tombol klik rekam Pak. Di bawah Pak John. Di bawah. Tombol rekam. Oh ya, rekam. Oke. Kelihatan. Ya, ada ya Pak John. Baik. Ini setelah dicentang, kita hilangkan centangannya yang kita anggap tidak masuk, kemudian lalu direkam. Oke, Pak. Jangan lupa kita juga harus dicentang, Pak John. Jangan sampai mahasiswanya aja. Ini juga harus dicentang. Gitu. Kita kembali, misalnya mata kuliah yang lain, jadi pertemuan berapa, oh ini ketiga setelah UTS gitu ya. Nah, ini mahasiswanya. Klik, kemudian klik. Ini contoh untuk melakukan presensi oleh dosen sendiri gitu ya. Jadi karena presensinya mungkin di bawah dosen masing-masing di rumah, tidak dikumpulkan di kampus, jadi saya tetap bisa melakukan presensi lewat aplikasi ini. Tidak ada menunya, di setiap dosen ada semua. Ya, kalau ada D3 masih, ya nanti kita masuk ke D3, lakukan presensi, kemudian klik. Gitu.
Itu Pak John tambahannya untuk presensi. Baik. Jadi Jadi presensinya presensi Pak Dadan, jalan. presensi itu tidak di e-learning Pak ya, tapi ke Simantap. Ya, tapi di Simantap ya. Di Simantap. Dimasukkan di sana. Ya, supaya Kalau boleh saya sampaikan apa yang saya pahami dari penjelasan Bapak sebentar ini. ya, Di menu e-learning itu Pak, ada live streaming dan ada upload video ya Pak, yang paling Ya. kanan. betul. Tadi saya Jadi lihat yang video paling kanan tutorial itu yang ada satu dua. arah, yang live streaming itu dua arah. Dua arah. Dua Jadi yang live streaming tadi diantaranya misalnya saya mengajar dengan menggunakan PowerPoint yang saya upload pakai Nimbus tadi Pak ya. Ya, Nah, ketika mengajar dengan menggunakan PowerPoint yang saya upload pakai Nimbus, saya boleh record. ya, Ya Pak ya. betul. Nah, jadi yang live streaming yang saya record itu saya upload ke YouTube dengan Betul. prosedur seperti tadi. Lalu link YouTube saya share di e-learning di pertemuan keberapa yang kita mau Pak ya, kita upload Ya, upload linknya saja. Nanti mahasiswa bisa klik link itu, dia bisa lihat ulang lagi, boleh berkali-kali. ya, betul. Nah, Itu Pak betul John. Pak ya? Ya. Jadi yang penting live streaming itu rekaman menggunakan Zoom. Kalau video tutorial rekaman lewat Nimbus. Perbedaannya itu. Iya Pak ya. Yang Nah, penting nanti setelah ini Pak kami coba. Ya, Ya Pak Dadan, setelah ini kami Ya. coba jalan dengan ini. Tadi menarik karena dengan menggunakan ini ada digital record, ada rekaman digital yang bisa dibuka kapan saja apabila para pembuat keputusan memintanya. betul. Ya, Nah, contohnya sekarang ini kemarin ada pengumuman dari yayasan bagian penjaminan mutu akan keliling sekolah-sekolah untuk memonitor penyelenggaraan online learning. Kita kalau pakai ini kan gampang. ya, betul. Yang penting 6 ini dijalankan. Yang pertama materi dulu sama RPS, apa RPS ya Pak ya. Iya, Pak. Dan RPP, RPS itu bisa di-upload juga. Ya. Itu modul ya Pak? Ya, modul ya. Modul. Bahan materi, kuliah atau modul bisa diupload. Ada lagi Pak pertanyaan? Pertanyaan satu lagi Pak, karena sebagian besar teman-teman nih Pak sudah menyelenggarakan e-learning, cuman dengan cara yang berbeda-beda, tapi belum pakai ini Pak. Nah, ada yang pakai Edmodo, ada pakai Zoom, ada pakai Google Form tadi Pak. Apakah e-learning kita yang ada nih Pak? Bentar Pak, diulangi Pak. Nggak dengar. Oh, jadi sebelum ini Pak, sebelum kita tutorial hari ini, teman-teman dosen di STBA sudah menyelenggarakan e-learning juga. Ya. Cuman belum menggunakan yang Bapak tutorkan hari ini. Misalnya kami pakai Edmodo, ada yang pakai Google Form, dan lain-lain. Kalau misalnya kita pakai Edmodo, nggak bisa Pak kita integrasikan dengan e-learning kita ini? Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Kalau ada rekamannya di Edmodo, misalnya kita streaming dengan Edmodo dan bisa direkam, nah linknya itu yang bisa upload. Linknya bisa. Baik. Tapi kalau misalnya modul sudah kita upload ke Edmodo, ya otomatis kita upload lagi ke e-learning kita, Pak. Tidak bisa yang di Edmodo dibaca di situ, nggak bisa. Iya. Itu tetap harus kita upload. Sebenarnya yang recommended di Kemendikbud sekarang itu seperti Spada itu kita mungkin bisa direncanakan
memakai Moodle, mungkin dengan Akvar juga jadi satu itu Pak, seperti rencana itu, yang Pak. kemarin ya. Saya sudah Jadi, bicara dengan Bu Vera. ya, Jadi nanti STBA dengan Akbar kita coba jadi pakai satu. Moodle atau Ya, Spada aja yang berbayar itu. ya. Untuk servernya kita minta Pak Dadang bantu kami karena kami Ya. tidak punya server. Bagaimana caranya? Saya dengar bayarnya 1 tahun berapa? 500.000 Pak. Sebulan itu Pak sewa servernya. Sebulan 500.000. Iya. Ya udah kami patungan dengan Akbar boleh Pak? 250. Boleh. Iya, bagi dua kan Pak ya, dibagi dua. Bagi dua. Nanti kita install, kemudian nanti Bapak Ibu sudah tidak pakai e-learning yang sekarang, tapi kita pakai Moodle. Kita sudah Ya. pakai Moodle. Jadi sama seperti yang saya buat itu Nah ini jadi, ini ada 3 institusi Pak, ada Stikers, ada Akper, ada ini nanti kita bisa lihat dari masing-masing ini apa aja gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Nanti di bawahnya ada lagi mata kuliahnya, semesternya itu nanti akan kelihatan. Semester berapa? Yang semester 2 sekarang ini. Ini yang genap 2019. Ini UTS-nya sudah melaksanakan di platform ini apa namanya Moodle ini, Pak. Oh, Moodle, Pak ya. Ini Moodle. Contohnya Moodle seperti ini. Nanti mahasiswa tinggal login menggunakan username-nya masing-masing dan password. Jadi username-nya nanti bisa kita samakan dengan yang di Simantap bisa, atau dibuat baru lagi terserah mahasiswanya sebenarnya. Tapi lebih baik memang menggunakan nomor mahasiswa. Jadi bisa terdeteksi nomornya itu. Nanti yang membuatkan kita, mahasiswa kita bagikan. Nah, kalau sudah menggunakan Moodle, nah nanti kita bisa connect ke Spada ini, Pak. Nah, supaya ke depannya ke Spada Kemdikbud. Nah, ini kita supaya connect ke sini. Tapi kita harus menggunakan Moodle seperti ini. Gitu. Ya, mungkin itu setelah semester darurat ini, Pak. Yang sekarang kita pakai dulu e-learning yang Bapak bangun. Ya. Nanti semester baru kami masukkan di APBS, kita pakai. Ya. Nanti kita training lagi cara masukkan modul, cara UTS lewat Moodle, gimana membuat kuis. Jadi lebih komplit, Pak. Bisa buat kuis, bisa upload modul, tugas, bisa link video Bapak tadi yang materi rekaman lewat Nimbus maupun yang live streaming lewat Zoom itu bisa diupload juga rekamannya atau linknya sama bisa diupload juga. Jadi lebih komplit, Pak. Lebih komplit, lebih bagus. Terdokumentasi dari semester berapa itu kita bisa upload. Yang penting dicicil rekaman perkuliahannya, Pak, supaya bisa dipakai tahun depan dipakai lagi. Rekamannya itu. Jadi baik, Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya kepada Dadang mumpung kita ketemu Pak Dadang? Bapak sampai jam berapa, Pak? Jam berapa, Manut? Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bu Yus, Pak Andri, Pak Wae, Bu Yen. Nanti ya bertahap, Pak John, bertahap. Yang penting modul dulu, tugas kita upload. Nanti untuk video rekaman bisa menyusul. Mungkin Bapak Ibu kan perlu waktu ya. Perlu waktu untuk membuat rekamannya. Oke, Pak. Yang penting jangan lupa kalau memakai Zoom, live streaming, direkam. Direkam, jangan sampai tidak direkam. Nanti kemudian di-upload ke e-learning, linknya. Itu aja sih, Pak John. Sebenarnya nggak sulit, Pak. Kalau udah biasa, jadinya gampang ini, Pak. Asal terbiasa. Bisa kita lakukan. Gimana, Bu Yus? Pak,
Ada pertanyaan nggak Bu Yus? Ya, yang diupload itu PDF atau bentuk Word, Pak? Kalau misalnya RPS, modul gitu. Bisa PDF, bisa MS Word, bisa zip atau RAR. Oh, Jadi kalau RPS biasanya kan satu ini ya, satu file biasanya kan nggak banyak ya, file. Biasanya RPS sama RPP itu hanya satu file, amannya pakai PDF. Tapi ya. kalau modul kan banyak. Mungkin ada file presentasi, ada file MS Word, itu kita jadikan satu dulu dengan zip atau RAR bisa. Nanti baru kita upload. Itu. Oh, gitu, Pak. Nah, yang menarik tadi, Pak, yang Bapak waktu pakai Zoom ini kan bisa mempresentasikan bahan-bahan yang ada di laptop. Nah, Iya, itu kliknya dari mana tuh, Pak, tadi, Pak? Melalui apa? dari Pak? share screen, Bu. Oh ya, share screen ya. Ya. Iya, yang Klik hijau di share tengah. screen, kemudian cari ya, Pak. Iya, yang share screen yang di tengah. Ya. Tapi PowerPoint-nya dibuka dulu. Oh, PowerPoint-nya dibuka dibuka dulu. dulu. PowerPoint-nya dibuka dulu atau MS Word-nya dibuka dulu, baru nanti ke apa bisa share screen gitu. Oke, sama juga dengan Bapak buka internet tadi, Pak. Mm-mm. Berarti internet sudah dibuka dulu, nah, Pak. Betul, dibuka Oh, dulu. seperti web-web yang Bapak maksud si Ya, Mantap, segala macam, Bapak buka betul. dulu, nanti tinggal Buka klik-klik di dulu, bawahnya, Pak. nanti baru kita share gitu. Oh, gitu. Siapkan dulu yang akan ditampilkan Ya, gitu. dibuka dulu filenya semua, nanti baru diklik Betul. share, Pak. Oh, Betul. iya. Ya, mana yang mau di-share-kan gitu ya. Nanti bisa gantian. Iya, iya. Mm-mm. Oke, Pak. Ya. Terima Jadi kasih, Pak. paling gampang memang pakai Zoom Bu sekarang ini, lebih enteng juga. Nah, kemudian yang memvideokan sendiri secara mandiri tadi, Pak, Mm-mm. ya, itu bisa melalui Zoom ya, Pak? Pakai Zoom kita rekaman sendiri bisa, Ya, bisa. Atau kita pakai Nimbus tadi. Nimbus itu kayak pakai Nimbus Chrome. tadi, Ya, pakai Chrome. pakai Nimbus Google tadi Chrome. itu sebuah video tuh kan, Pak? Jadi video itu Bu. Jadi Iya. rekaman video. Cuma tidak nampak wajah kita, hanya Iya, suara saja kan, nampak Pak? di suara dan di layar PowerPoint-nya atau bahannya. PowerPoint-nya. Ya, Iya. hanya itu aja. Kalau Gitu. hebatnya Zoom, kita bisa lihat wajah kita dan bisa melihat bahan kita gitu, Pak? Betul. Tapi Oh, filenya gitu jadinya ya. lebih besar. Ya, itu. Nah, tapi kalau pakai Nimbus itu filenya kecil supaya mahasiswa Oh, ngirim. begitu. Iya, Soalnya itu ukurannya tidak bisa diperkecil, Pak? nggak bisa. Kalau video kita nggak bisa kompres. Oh, tidak Jadi bisa kompres video, nggak Pak? bisa, nggak bisa. Ada Jadi batasan upload nggak, Pak? Kalau kita ke e-learning kita itu, misalnya nggak ada. video batas Oh, uploadnya nggak ada, Pak? 8. 8 kalau di e-learning kita kan yang diupload cuma linknya, Bu. Videonya kan kita upload Oh di iya betul YouTube. betul. Betul. Oh Iya, ya kita upload ke YouTube dulu ya, Pak ya. itu. Yang diupload kan hanya Oh linknya, linknya. yang di e-learning. Oh iya iya betul coba. Jadi kalau Kalau untuk bahan materi, Pak, bahan materi 8 mega. 8 giga, Pak? 8 mega. 8 mega? Ya, karena kan di zip. Oh Ya, karena iya. bisa di zip. Jadi kalau di zip udah 8 mega itu aslinya 30 mega itu, Bu. Iya iya iya. Kalau udah di zip ya. Karena kalau file dokumen, PowerPoint itu bisa bisa kecil jadinya. Iya iya. Gitu. Kecuali PDF udah nggak bisa kita buat kecil. Tapi kalau masih PowerPoint, MS Word, kalau kita zip itu bisa jadi kecil. Gitu. Di zip dulu baru diupload, Pak? Betul. Ya, di zip atau di RAR baru kita upload bahan Iya. ajarnya. Oke. Ya Pak, Itulah. terima kasih Pak. Ya, Ngerti Pak? sama-sama Bu. Iya. Ada lagi? Satu lagi Pak Ya, Dadang. boleh Pak John. Katanya kalau saya belum pernah pakai Zoom ini Pak. Katanya kalau pakai Zoom ini terbatas jumlah partisipan dan terbatas durasi. Betulkah itu Pak? Betul. Jadi partisipannya maksimal 100. Cukup nggak Pak John 100? Oh, Cukup, lebih Pak. Pak. Cukup. Ya. Kemudian untuk durasi dibatasi 40 menit. Oh, 40 menit. 40 menit. Kalau Pak John pertama kali pakai itu bisa 1,5 jam. Oh iya, iya. 1,5 jam kali 2. 2 kali bisa 1,5 jam, tapi yang ketiga sudah mulai dibatasi 40 menit.
Jadi caranya kalau sudah selesai, kita sambung lagi, kita create koneksi lagi. Gitu. Kita create live streaming lagi. Jadi bisa mau 3 kali bisa, tapi setiap 40 menit keluar atau putus. Kemudian kita undang lagi, kita buat join meeting baru lagi, gitu caranya. Oh, join meeting lagi ya, begitu caranya. Baik, Ya, Pak. Baik. itu. Per 40 menit ya sebenarnya untuk diskusi setiap pertemuan harusnya cukup, Pak John. Ya, Artinya kita tidak menerangkan dari awal, karena yang kita terangkan itu sudah kita rekam melalui Nimbus tadi tuh Pak John. ya, Terus ya, kita ya. upload. Tuh, jadi tidak menerangkan PowerPoint dari awal lagi. Oke. Gitu. Jadi diskusi mana yang belum ngerti gitu. Untuk Pak Dadang. supaya 40 menitnya itu efektif. Pak Dadang. Dan ya Bu. Pak, saya tadi lambat masuk nih Pak. Ya nggak Tapi apa-apa. punya permintaan, bisakah adakan manualnya Pak supaya bisa diulang-ulang gitu loh Pak. Ada Manualnya rekamannya ada. mana? Ada. Mahasiswa uploadnya bagaimana, dosen bagaimana, seperti itu. Ada. Nanti saya buatkan rekamannya aja ya Bu, ya lebih gampang. Iya, boleh Pak. Ya, bagaimana Manual buat. secara tertulisnya ada Pak? Kenapa? Manual secara tertulisnya? Saya buatkan videonya aja Bu. Oke, boleh Pak, boleh. Kalau manual diketik lama. Boleh Pak, boleh. Kalau dengan video saya bisa memberikan atau gambaran visualisasinya di aplikasinya langsung. Iya, betul. Ya, biar Jadi saya nggak nangkapnya bagaimana cara mahasiswa mengupload tugasnya. Boleh. Upload tugas, kemudian melihat videonya gimana gitu ya. Nanti juga saya ada linknya untuk membuat Nimbusnya juga ada, upload ke YouTube-nya gimana, Bapak Ibu upload itu, nanti saya buatkan videonya. Baik. Bapak dengan Terima saya. kasih. Nanti Pak. saya share. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya share melalui Pak John, nanti di website juga sudah, nanti akan saya tampilkan di website juga, di website STBA Prayoga. Jadi ada tutorial untuk dosen dan untuk mahasiswa gitu ya Bu ya. Oh, lebih bagus Pak. Ya. Betul Pak, ya. Jadi webnya kita itu sudah saya upgrade itu. Oh iya Pak. Saya sempat beberapa kali Dihack. Itu diisengin diisengin orang. terus sama orang Pak. Ya, ini websitenya yang baru sudah saya buatkan. Nah, ini jadi ini linknya, ini udah ada e-learning, nanti saya tambahkan menu di sini untuk tutorial gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau di sini juga ada tutorial, nanti di atas ada, di samping sini juga ada tutorial untuk dosen dan mahasiswa. Iya Pak. Bagaimana caranya menggunakan e-learning gitu ya, atau kuliah daring. Gitu. Insya Allah nanti Senin udah komplit Bu. Itunya Baik, videonya. terima kasih banyak saya Pak. buat. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sementara itu aja dulu Pak Dadang. Kecuali kalau Bu Yus, Pak Wael, ada pertanyaan Pak Wael? Jadi ini juga saya rekam Bapak Ibu, pertemuannya saya rekam, nanti saya share juga ke Pak John. Baik. Yes juga, gitu. Nanti kita share. Jadi kalau mau dilihat lagi boleh. Oke Pak. Gitu. Ya, Baik kalau Pak Dadang, jadi terima kasih banyak ya, Pak Dadang sama-sama Pak sudah John. memberi waktu 1,5 jam untuk kami. Jangan kapok Pak, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh kami WA Bapak, minta Bapak ajarkan lagi. Oke Pak John. Ya, sama-sama Pak John. Mohon maaf tadi terlambat juga saya mulainya. Tidak apa-apa. Maaf kalau ada yang kurang jelas atau putus-putus. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua. Baik Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Dadang. Waalaikumsalam.